keempat akan mempresentasikan materi mengenai kerajinan tangan berbahan dasar limbah kertas yang terdiri dari saya Maya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Oke, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penyumbang sampah terbanyak di dunia. Indonesia dapat menyumbangkan sampah sebanyak 22,44 juta ton per tahunnya, yang dimana 1,59 juta ton terdiri atas limbah kertas. Hal itu bisa kita buktikan dari grafik tersebut, yang dimana persentase sampah di Indonesia bertambah tiap tahunnya. Nah, untuk peluang usaha dalam kerajinan tangan berbahan dasar limbah kertas ini masih terbilang cukup besar, dikarenakan modal yang kita keluarkan itu sedikit dan keuntungan yang kita dapatkan itu bisa berlipat ganda, karena bahan baku yang kita perlukan itu bisa kita dapatkan dengan cuma-cuma, bahkan kita tidak perlu membelinya. Terkadang kertas yang menumpuk di rumah kita kadang membuat kita stres bagaimana untuk mengolahnya. Namun dengan sentuhan kreativitas kita yang awalnya barang tadi tidak memiliki nilai sama sekali, bisa kita rubah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Untuk pengerjaannya pun tidak memerlukan waktu yang lama. Ada juga beberapa hal yang kita perlukan untuk perencanaan usaha kerajinan tangan berbahan dasar limbah kertas. Yang pertama, target pasar, di mana dalam hal ini kita harus menentukan siapa target pasar kita, baik itu kalangan anak-anak, remaja, orang dewasa, maupun orang yang lanjut usia. Yang kedua, ada strategi pemasaran, yang dimana dalam hal ini menekankan kita harus memiliki strategi bagaimana cara kita untuk melakukan pemasaran dan bagaimana strategi kita dalam mempromosikan barang kita tersebut. Yang ketiga, ada keuangan dan pengelolaannya, yang dimana keuangan ini bisa menjadi kebutuhan utama dalam membangun usaha. Dengan uang ini maka kita akan dapat membangun sebuah usaha dengan modal kita. Yang keempat, ada tenaga kerja. Dalam hal ini kita harus mengetahui berapa banyak jumlah tenaga kerja yang kita perlukan dan berapa jam kerja yang kita butuhkan, dan juga serta penggajian untuk para karyawan. Yang kelima, ada bahan baku, yang dimana dalam hal ini kita harus memperhatikan kualitas bahan baku yang kita butuhkan sehingga dapat menghasilkan barang yang berkualitas. Dan untuk pembahasan lebih dalam akan dilanjutkan oleh teman saya, Jerry. Adapun teknik dalam pembuatan limbah kertas, seperti yang pertama itu dianyam, yang kedua dikemas, yang ketiga digulung, yang keempat dililin, dan yang kelima itu bubur. Dan ada juga dua fungsi dari fungsi kerajinan. Yang pertama itu fungsi pakai, di mana fungsi pakai ini lebih mementingkan kegunaannya, sedangkan fungsi hias lebih mementingkan keindahannya. Pemasaran dapat dilakukan dari berbagai media seperti koran, poster, majalah, dan sebagainya. Dan dapat juga kita promosikan dari aplikasi seperti TikTok, Instagram, Facebook, Shopee, dan lain-lainnya. Dan kita juga dapat menghubungi customer dengan rutin untuk mengabari barang-barang yang akan kita jual secara up-to-date. Nah, untuk pembuktiannya bisa kita lihat dari gambar berikut ini. Banyak pemasaran yang dilakukan melalui media sosial, contohnya Instagram, TikTok, Shopee, dan lain-lain. Jalan-jalan ke Sukamaju. Cakep. Semoga materi ini dapat membantu. Sekian dan terima kasih. Jangan tepuk tangan.